Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Distia Meliani, NPM 015. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian filsafat eksistensialisme, sejarah munculnya filsafat eksistensialisme, dan ciri-ciri umum filsafat eksistensialisme. Pengertian filsafat eksistensialisme. Secara etimologi, eksistensialisme terdiri dari dua kata, yaitu ex yang artinya keluar dan sistensi atau sisto yang memiliki arti berdiri atau menempatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat eksistensialisme adalah suatu aliran filsafat yang berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Pengertian paling awal eksistensialisme terdapat pada tiga hal. Yang pertama, individu manusia sebagai subjek yang sadar. Yang kedua, rasa kegelisahan ketidakbermaknaan eksistensi manusia. Dan yang ketiga, depresi yang larut dalam kehidupan manusia. Sejarah kemunculan eksistensialisme dimulai pada abad ke-20 di Prancis dan Jerman sebagai respon terhadap runtuhnya berbagai bangunan di barat. Dengan adanya Perang Dunia Pertama, keyakinan akan keberlanjutannya kemajuan peradaban menuju kebenaran, perdamaian, dan kesejahteraan menjadi hancur. Akibatnya, ilmu pengetahuan mulai kehilangan peminat dan segala macam filsafat mulai berguguran. Ditambah lagi, filsafat mendapat berbagai serangan dari para penganut empirisme karena filsafat dianggap sebagai suatu ideologi untuk kepentingan kelompok khusus. Dalam kehancuran itu, eksistensialisme hadir dengan jalan mengikuti romantisme Jerman pada abad ke-19 yang memusatkan filsafatnya pada jiwa manusia sebagai subjek yang sadar dan satu-satunya kekuasaan yang berlegitimasi. Ciri umum filsafat eksistensialisme ada 4. Yang pertama, eksistensi adalah cara manusia berada. Maksudnya, di dunia ini hanya manusia yang mampu memiliki eksistensi. Oleh karena itu, filsafat eksistensialisme itu bersifat humanis. Yang kedua, yaitu bereksistensi harus diartikan sebagai sesuatu yang dinamis. Maksudnya, bereksistensi berarti menciptakan diri secara aktif, berbuat, menjadi, dan atau merencanakan. Karena setiap harinya manusia pasti akan menjadi lebih atau menjadi kurang. Maka dari itu, manusia bukan makhluk yang statis. Oleh karena itu, filsafat eksistensialisme memiliki sifat yang dinamis. Lalu yang ketiga, filsafat eksistensialisme memandang manusia sebagai sesuatu yang terbuka. Maksud terbuka di sini adalah karena manusia adalah suatu realitas yang belum selesai dan masih harus dibentuk. Terbuka di sini dalam artian terbuka mengambil pandangan dan lain sebagainya yang terus-menerus membentuk manusia menjadi sesuatu hal yang lebih atau kurang. Yang keempat adalah tekanan filsafat eksistensialisme adalah kepada sesuatu pengalaman yang konkret. Pengalaman-pengalaman itu merupakan pengalaman-pengalaman yang eksistensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Aulia, NPM 1801101900012. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh filsafat yang bernama Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard lahir di Copenhagen, Denmark. Ia lahir pada tanggal 5 Mei 1811 dan ia wafat pada tanggal 11 November 1855. Ia merupakan seorang filsuf dan juga teolog pada abad ke-19. Ia terkenal sebagai eksistensialisme Kristen, bapak eksistensialisme,
kritikus sastra, psikolog, dan penyair. Ia merupakan anak yang lahir dari keluarga kaya raya. Kierkegaard juga dikenal sebagai seorang kritikus pada masanya. Apa yang dilihatnya sebagai formalitas hampa dari gereja Denmark. Terdapat dua ide yang paling populer dari Søren Kierkegaard, yaitu subjektivitas dan melompat iman. Sering disebut juga lompatan iman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensialisme menurut pandangan Søren Kierkegaard. Jadi ia memiliki pandangan soal lompatan iman, yaitu pandangan Diakratus milik Kierkegaard dalam hal bagaimana seseorang itu dapat percaya. Jadi menurutnya ia menganggap bahwa percaya berarti bahwa sementara keraguan. Jadi misalnya ketika seseorang sebenarnya beriman kepada Tuhan, ia juga perlu meragukan keberadaannya. Karena keraguan adalah bagian dari rasional dari pemikiran seseorang, tanpa yang iman tidak akan memiliki arti sebenarnya. Jadi keraguan merupakan elemen penting dari sebuah iman. Untuk percaya bahwa Tuhan ada, tanpa pernah meragukan keberadaan atau kebaikan Tuhan bukan semacam iman yang luar biasa. Jadi kita harus memiliki pengetahuan yang memperlihatkan iman kepada Tuhan meskipun mereka tidak menghubunginya melalui indranya. Jadi walaupun tidak terlihat, tapi ia harus menunjukkan kepercayaannya terhadap Tuhan. Lalu ia juga percaya tentang pentingnya kepribadian individu, yaitu ia mengatakan subjektivitas adalah kebenaran dan kebenaran adalah subjektif. Pandangan ini menganggap perbedaan antara apa yang sebenarnya objektif, misalnya bahwa seseorang pria bernama Yesus dari Nazaret hidup dan mati di kayu salib. Dan hubungan subjektif individu adalah contohnya ketidakpedulian atau sebuah komitmen untuk menerima kebenaran tersebut. Jadi akan ada orang yang percaya terhadap hal tersebut, namun akan banyak pula orang yang tidak percaya dan tidak berkomitmen atas fakta tersebut. Orang atau dua individu dengan cara apapun mempercayai hal yang sama, semisal percaya terhadap Tuhan, dan memiliki interpretasi yang berbeda mengenai hal tersebut. Jadi walaupun mereka percaya, mereka pun belum tentu akan berkomitmen pada hal tersebut. Dan selanjutnya, menurut Kierkegaard, ada 3 tahapan eksistensi manusia. Dalam kebenaran itu terdapat dalam adanya hal yang konkret. Dalam eksistensi individual tidak terdapat dalam sistem yang umum seperti perlawanannya terhadap idealisme yang dimiliki oleh Hegel. Dan tingkatan pertama adalah estetis atau estetika, di mana manusia ini berpikir tanpa gerak. Dalam arti ia berada di luar yang ia pikirkan, ia tidak menjadi satu atau menyelami atau menyentuhnya. Jadi pada tahapan ini ia sangat didominasi oleh kepuasan emosi dan juga sensualitas saat pada dirinya, seperti contohnya adalah perilaku konsumtif milik manusia. Selanjutnya adalah etika atau ethical, di mana memahami realitas objek di luar dirinya, mencari norma, dan bertindak bersifat menyeluruh. Kita mencoba seperti mengerti hak-hak manusia dan memahami keadaan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah tingkatan yang paling penting atau puncak adalah religius, di mana ia menyadari eksistensinya akan intervensi Tuhan. Eksistensi manusia tidak berarti tanpa adanya intervensi dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidatuni Mama dari kelompok eksistensialisme. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu
tokoh eksistensialisme yaitu Jean-Paul Sartre. Sartre lahir di Paris pada tahun 1905. Dia merupakan anak dari seorang letnan 2 Angkatan Laut Prancis yang meninggal saat Sartre berumur 15 bulan. Saat ayahnya meninggal itulah Sartre dan ibunya Annie Marie pindah ke rumah kakeknya. Saat itulah masa kecil memuakkan Sartre dimulai, karena kakeknya memberikan pemikiran-pemikiran yang menurut Sartre sangat munafik. Sartre menyebut kakeknya kaum borjuis munafik. Dan meskipun Sartre hidup di lingkungan yang religius, Sartre malah tumbuh menjadi pemuda yang anti religi dan corak filsafatnya itu lebih corak ateis. Nah, setelah Sartre keluar dari kekangan kakeknya, dia menjadi awam politik di Berlin. Dan menyebabkan aliran filosofisnya itu lebih kepada eksistensialisme dan fenomenologi filsafat. Setelah itu, pemikiran-pemikiran filsafat Sartre lebih banyak dipengaruhi oleh pelopor-pelopor eksistensialisme yang lain, seperti Descartes yang lebih kepada cogito, juga Heidegger, Nietzsche tentang Tuhan telah mati, Kierkegaard, dan lainnya. Pemikiran asli Sartre terdapat pada penerjemahan ulang, revisi yang dibuat sendiri dalam novel, drama, esai sastra, dan risalah. Salah satu pemikiran fenomenal Sartre yang paling terkenal adalah dia mengatakan bahwa eksistensi melebihi esensi. Dia ingin mengatakan bahwa aku bukanlah apa-apa, manusia bukanlah apa-apa selain eksistensi sadarnya itu sendiri. Jadi karena eksistensi melebihi eksistensi menjadi sesuatu yang merupakan identitas manusia dan tidak lebih dari esensi dia sendiri. Jadi esensi yang melekat pada diri manusia itu bukanlah apa-apa. Hal biologis dalam diri manusia, hal psikologisnya itulah bukan apa-apa dibandingkan dengan kesadaran manusia akan dirinya sendiri. Jadi Sartre juga mengatakan bahwa untuk menyadari bahwa eksistensi melebihi esensi dalam diri manusia harus sadar bahwa manusia itu merupakan makhluk yang bebas. Kebebasan menurut Sartre sendiri itu manusia bisa menentukan apa yang diinginkannya dan apa yang tidak diinginkannya. Dan dalam hal itu Sartre mengatakan bahwa manusia telah dikutuk bebas. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan maaf jika yang salah. Latar belakang Martin Heidegger. Martin Heidegger lahir pada tanggal 26 September 1889 di sebuah kota kecil di Markis. Keluarganya merupakan keluarga sederhana dan ayahnya bekerja sebagai konser di gereja. Ia menjalani sekolah menengah di Concert dan di Freiburg. Kemudian, ia masuk fakultas teologi. Walaupun tidak bertahan lama, setelah 4 semester ia beralih dan mengarahkan diri kepada studi filsafat dan mengikuti kuliah tentang ilmu alam dan ilmu kemanusiaan. Heidegger memperoleh doktor filsafat pada tahun 1913. Pada tahun 1916, membawa berkah tersendiri bagi Heidegger, karena melalui pertemuan langsung dengan Husserl, ia dapat memahami dan menguasai benar-benar maksud dan jangkauan cara berfilsafat fenomenologi. Satu hal yang menarik perhatiannya sejak lama, kecerdasan Heidegger telah menarik perhatian yang akhirnya sangat dihargai oleh Husserl. Hal ini terbukti dari pengangkatan Heidegger sebagai asistennya, dan Husserl menaruh harapan agar di kemudian hari Heidegger akan menggantikannya sebagai pemimpin fenomenologi. Pada tahun 1923, Heidegger diundang di Marburg untuk menjadi profesor. Pengaruh kuat Heidegger atas Bultmann setidaknya terlihat pada apa yang disebut sebagai demitologisasi. Teologi Perjanjian Baru suatu hari di musim dingin pada tahun 1925 sampai 1926, datang dekan Fakultas Filsafat untuk memintanya membuat sebuah karya tulis untuk dipublikasikan. Zaman nasionalis sosialisme merupakan periode yang membawa kegetiran dalam hidupnya. Hal itu terjadi karena beberapa lama ia terbukti terlibat Nazisme Hitler, terutama dengan terpilihnya dia sebagai rektor Universitas Freiburg pada masa kekuasaan Hitler. Banyak murid dan sahabatnya menyesalkan keterlibatan itu. Puncak dari kegetiran itu adalah memburuknya hubungan Heidegger dan Husserl. Terlebih setelah keluarnya pernyataan dari Nyonya Husserl bahwa hubungan antara dua keluarga mereka terputus. Ketika Husserl sakit berat dan akhirnya meninggal, hubungan itu tetap buruk. Walaupun sebenarnya Heidegger telah menyadari kekeliruannya yang pada akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai rektor.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Martin Heidegger terhadap eksistensialisme. Yang pertama tuh, pemikirannya tentang eksistensialisme itu sebagai penyaring terhadap informasi di masa kontemporer. Maksudnya tuh seperti obrolan sehari-hari yang membuat manusia berbicara tanpa sadar tentang mengikuti emosinya yang naik turun. Maka hasil dari obrolan itu menjadikan manusia mengaburkan diri sebagai kemungkinan dan melupakan keterlemparannya, melupakan dirinya sebagai kemungkinan untuk menjadi sesuatu merupakan cara manusia untuk menghindari kecemasan yang akan menghampirinya. Maksudnya sendiri itu jadi obrolan mengenai informasi terkini tersebut bila dipandang dari perspektif eksistensialisme merupakan salah satu cara manusia untuk menghindari kecemasan yang menghampirinya. Dan yang kedua, eksistensialisme sebagai pembatas antara kebutuhan dan keinginan di masa kontemporer. Maksudnya tuh Heidegger menjadikan pembatas sebagai momen untuk menyusun masa depan yang otentik dan eksis. Menurut Heidegger, masa depan yang otentik disebut dengan das Vorlaufen, yang artinya antisipasi. Maksudnya adalah bahwa manusia yang menghadapi adanya dengan memahami bahwa ia adalah sebuah kemungkinan yang bisa menjadi apa saja. Lalu ia mempersiapkan antisipasi untuk menghadapi kecemasan itu agar keterarahan ke masa depan. Yang ketiga, ada eksistensialisme sebagai kritik terhadap dominasi orientasi objektif di masa kontemporer. Maksudnya tuh bagi Heidegger, manusia terbentuk oleh sesuatu yang mirip dialog batin, yakni suatu dialog dengan dirinya sendiri karena dia tahu atau selalu dapat tahu bagaimana cara menjadi diri sendiri. Dialog batin tersebut tentunya tidak dapat diamati secara objektif belaka, melainkan ia harus diamati secara subjektif. Jadi karena itulah eksistensi manusia bagi Heidegger tidak dapat ditentukan hanya dengan berorientasi objektif saja, melainkan ia juga harus dipadukan dengan orientasi subjektif agar manusia mampu mengambil pelajaran bermakna dari kehidupan di dunia. Dan yang keempat ada eksistensialisme sebagai solusi terhadap masalah hidup dan masalah kriminal yang kompleks di masa kontemporer. Maksudnya sendiri itu mengajarkan cara hidup yang baru untuk menghadapi berbagai tantangan di masa kontemporer, sehingga dengan cara hidup yang baru tersebut manusia bisa memaksimalkan potensi dirinya baik secara fisik dan mental atau membentuk karakter yang lebih baik. Atau dengan kata lain, manusia yang eksis dan otentik. Apabila cara hidup yang otentik ini selalu diterapkan, maka manusia mampu terus melangkah maju menghadapi masalah di masa yang akan datang, serta tidak melupakan nilai-nilai yang penuh makna yang dijalani dalam kehidupan. Dan yang terakhir, eksistensialisme sebagai solusi menghadapi suatu keahlian tertentu bagi manusia di masa kontemporer. Maksudnya tuh solusi tersebut didapatkan oleh manusia ketika ia memahami bahwa dirinya bisa menjadi apa saja di dunia dan tidak bisa dibatasi oleh keahlian tertentu, terutama apabila ia tidak memiliki keahlian yang diinginkan oleh perusahaan tertentu. Ia tidak semestinya berhenti untuk maju, melainkan ia mesti memahami potensi dirinya yang bisa menjadi apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Padilla. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan filsuf eksistensialisme yang bernama Carl Theodor Jasper. Jadi Carl Theodor Jasper atau yang kerap dikenal dengan Carl Jasper ini adalah seorang psikiater, dosen psikologi, dan filsuf eksistensialisme. Beliau itu dilahirkan pada tanggal 23 Februari 1883 dari keluarga protesan liberal. Untuk kehidupan sehari-harinya sendiri, beliau itu sudah memiliki garis pemikiran sendiri. Hal ini terlihat dari cara beliau melakukan penolakan terhadap peraturan-peraturan yang ada di gimnasium, yaitu sekolah yang mewajibkan siswanya untuk mengikuti organisasi-organisasi dengan sistem hierarkis. Di sisi lain, di semasa kecil tuh beliau sering mengalami sakit-sakitan sehingga memaksa beliau untuk menjadi orang dengan hidup yang teratur. Namun, dengan keteraturan itulah beliau memiliki produktivitas yang luar biasa.
Sedangkan untuk perjalanan beliau menjadi filsuf eksistensialisme sendiri itu berawal sejak Perang Dunia Pertama, di mana pada saat Perang Dunia Pertama tersebut di Jerman sendiri demokrasi itu sangat lemah. Bahkan hak kebebasan masyarakat itu nyaris tidak ada, untuk keluar dari Jerman pun susah gitu. Dan dari keadaan seperti itulah pemikiran Karl Jasper itu tuh mengalami hambatan yang sulit berkembang, sehingga pemikiran Jasper tentang hak kebebasan masyarakat dalam eksistensialisme itu muncul. Dan pemikiran itu semakin berkembang saat Perang Dunia Kedua, saat beliau pindah ke Swiss. Saat itu beliau aktif dan banyak menulis buku-buku terkait masalah politik atau perang damai, iman filosofis, atau bahkan sejarah-sejarah filsafat seluruh dunia. Jadi dapat saya simpulkan bahwa setelah Perang Dunia Kedua itulah puncak atau masa kejayaan dari Karl Jasper hingga dikenal sebagai filsuf eksistensialisme. Baik, itulah presentasi sekaligus penjelasan saya mengenai filsuf eksistensialisme yang bernama Karl Jasper. Sekian dari saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuhani Fori, NPM 014. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemikiran dari salah satu tokoh filsuf yang menganut paham eksistensialisme, yaitu Karl Theodor Jasper. Pemikiran Jasper sendiri mengenai eksistensialisme banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf terdahulu. Menurut Jasper sendiri, transendensilah jawaban atas pencarian eksistensi manusia. Transendensi ini merupakan ujung dari segala pencarian eksistensi manusia dan mendapatkannya sebagai sebuah jawaban. Melalui pendakian inilah manusia dapat mengalami perjumpaan mistik dengan transendensi dan penerangan ilahi untuk membangun hidup secara autentik. Kemudian, pemikiran eksistensialisme dari Karl Jasper dapat direfleksikan dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Yang pertama, terkait religiusitas yang merupakan kebutuhan konstitutif bagi manusia. Pencarian eksistensi berarti menemukan suara transendensi di balik realitas itu. Pemikiran ini menegaskan dimensi religiusitas sebagai kebutuhan konstitutif untuk manusia. Yang kedua yaitu ada membangun optimisme hidup. Nah, pemahaman ini menegaskan bahwa realitas termasuk kejahatan dan tragedi yang memiliki nilai. Jasper tidak bermaksud untuk membenarkan berbagai kejahatan dan tragedi, tetapi membuka cakrawala, terutama kepada para korban yang terbelenggu dalam kegelapan di masa lalu untuk tetap membangun optimisme itu sendiri. Yang ketiga yaitu eksistensi merupakan pencarian tanpa henti. Nah, kan zaman terus berganti dan sejarah terus berjalan, realitas pun bergerak tanpa henti, memancarkan berbagai macam fenomena. Semua ini adalah sifar-sifar yang tiada henti menggemakan suara transendensi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah keterbukaan untuk berdialog. Jadi setiap pencarian eksistensi hanya menemukan elemen kecil terhadap transendensi. Hal ini menyebabkan eksistensi tidak pernah mencapai dalam kesempurnaan. Oleh karena itu, pencarian eksistensi ini harus selalu disertai semangat kerendahan hati dan kemauan untuk berdialog yang saling menyempurnakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan biografi dan latar belakang Friedrich Nietzsche, serta metodenya dalam menyampaikan pemikirannya dalam filsafat. Friedrich Nietzsche merupakan salah satu dari 3 ikon besar filsuf abad 19 yang revolusioner. Dia merupakan pelopor pertama pemikiran tentang eksistensialisme. Tidak ada filsuf yang pemikirannya dikaitkan begitu erat dengan kehidupannya seperti halnya Nietzsche. Ia memiliki corak khas pada pemikirannya yang tidak mungkin akan kita pahami tanpa memahami dulu latar belakangnya. Friedrich Nietzsche dilahirkan pada hari kelahiran yang sama dengan Raja Prusia pada waktu itu, yaitu Friedrich Wilhelm, pada 15 Oktober 1844. Kehidupannya sebagai pelajar dan mahasiswa dikelilingi dengan suasana Kristen yang kuat.
Di masa-masa inilah ia bertemu filsuf yang bernama Arthur Schopenhauer, pujangga Johann Wolfgang Goethe, dan musikus yang bernama Richard Wagner. Ketiga temannya ini kemudian mempengaruhi perkembangan pemikiran filosofinya. Pada tahun 1869, Nietzsche mendapat panggilan dari Universitas Basel untuk menjadi dosen. Bulan setelah itu, ia berhasil mendapat gelar doktor tanpa ujian dan formalitas apapun. Namun, karirnya terganggu karena kesehatannya semakin memburuk. Ia terpaksa harus cuti. Dan di masa-masa cuti inilah ia melahirkan karya-karya yang terkenal. 10 tahun kemudian, pada tahun 1879, ia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Universitas Basel karena alasan kesehatan. Pada usianya yang ke-44 tahun, yaitu sekitar tahun 1889, ia mengalami mental breakdown dan tidak pernah membaik ataupun sembuh secara total seperti sedia kala. Namun, terlepas dari keadaan dan kondisi kesehatan Nietzsche pada waktu itu, ia tetap menulis dan melakukan banyak perenungan tentang teori-teori filsafatnya. Sehingga ia berhasil melahirkan beberapa karya besar lagi. Di 2 tahun terakhir hidupnya, ia kehilangan kemampuan berpikir sehingga ia tidak mengetahui bahwa karya-karyanya mulai dikenal dan menjadi sumber inspirasi permasalahan filsafat. Ia meninggal pada tanggal 25 Agustus 1900 pada usia 55 tahun. Terakhir, metode yang digunakan Nietzsche dalam menyampaikan hampir semua pemikirannya ke dalam tulisan adalah aforisme. Satu aforisme dapat berupa beberapa kalimat atau bahkan satu kalimat saja, dan bentuknya harus utuh, tidak boleh bergantung pada aforisme sebelum ataupun sesudahnya. Bagi Nietzsche yang menganggap segala sistem adalah penjara, ini adalah cara paling tepat untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Eksperimen-eksperimen yang ia lakukan memiliki kualitas eksistensial, yang berarti bahwa ia berprinsip dan berkomitmen untuk selalu mencari dan tidak terikat pada pendapat-pendapat terdahulunya. Bahkan menurutnya seorang filsuf harus bersedia menyangkal pendapatnya sendiri sebelum disangkal oleh orang lain. Ketika kita berbicara masalah filsafat Friedrich Wilhelm Nietzsche, maka pemikiran yang tidak dapat dipisahkan adalah nihilisme atau nihilism. Nihilisme adalah suatu keadaan tanpa makna. Nihilisme menganggap bahwa tidak ada sesuatu pun yang absolut di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang mutlak di dunia ini, termasuk ilmu pengetahuan dan agama. Jadi ilmu pengetahuan menurut Nietzsche tidak absolut. Contoh misalnya, dulu kita mengenal teori geosentris. Teori itu menganggap bahwa bumi ini adalah pusat semesta. Matahari, bulan, bintang, semuanya mengelilingi bumi. Tapi muncul kemudian Nicolaus Copernicus misalnya, dia menganggap bahwa bumilah sesungguhnya yang mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi. Jadi bumi bukan pusat tata surya. Hal itu membuat Nietzsche berpikir bahwa kebenaran itu tidak ada yang absolut. Kebenaran adalah kesalahan yang tertunda, menunggu kebenaran lainnya yang akan datang kemudian. Cara berpikir seperti inilah yang memungkinkan adanya ilmu pengetahuan. Karena kalau kita selalu menganggap bahwa satu kebenaran itu udah mutlak, benar, absolut, maka itu akan menjadi dogma. Dan kalau sudah menjadi dogma, tidak akan berkembang. Ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Maka pemikiran ini bagus juga untuk kemajuan peradaban. Dalam hal agama, Nietzsche bilang, God is dead. Tuhan telah mati. Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan metaforik, Tuhan metafor. Jadi sebagai kiasan. Contohnya misalnya ketika saya bergantung kepada handphone, maka handphone adalah Tuhan buat saya. Atau saya mengidolakan Anda, saya mengikuti perilaku Anda, saya mengikuti gaya hidup Anda, pakaian Anda saya ikuti, maka Anda adalah Tuhan bagi saya. Nah, Nietzsche menganggap bahwa God is dead. Tuhan yang seperti ini udah mati, itu nggak ada. Kita nggak boleh bergantung sama siapa-siapa. Adapun Tuhan yang secara harfiah, Tuhan sesembahan yang disembah, kata Nietzsche, itu nggak usah diperdebatin lagi. Pembicaraan tentang Tuhan yang ada itu nggak berefek apa-apa bagi kehidupan manusia. Maka tinggalin pembicaraan itu, kata Nietzsche. Nah, berangkat dari pemikiran Nietzsche bahwa tidak ada kebenaran yang absolut, maka moralitas dalam agama itu pun tidak absolut. Misalnya di dalam agama itu orang-orang kaya harus melindungi orang-orang lemah. Kata Nietzsche itu nggak perlu. Hanya dengan ketiadaan Tuhan seperti inilah manusia bisa bebas berekspresi, manusia bisa kreatif menurut Nietzsche. Dengan ketiadaan Tuhan inilah manusia bisa menunjukkan eksistensinya yang sesungguhnya. Maka kata Nietzsche, lebih baik kita bunuh aja Tuhan supaya kita lebih kreatif, supaya kita lebih eksis aja di dunia ini.